rejim Jokowi, rejim Jokowi. Sepertinya kopinya ini adalah kopi asli dari negara mana nih, Pak? Toraja, Pak. Oh, aduh. Mantap dong kalau gitu. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal kopi, enaknya kan diminum selagi hangat. Ya. Nah, begitu juga politik sekarang ini di Indonesia adalah tahun politik yang menurut Pak Jokowi panas, tapi kalau bisa hangat-hangat aja. Tapi kalaupun sedang hangat, dibikin menjadi adem kan gitu ya. Nah, yang menarik adalah di media sosial selalu ada atau hampir setiap hari ada omongan tentang rezim, dalam hal ini rezim Jokowi. Kemudian ada orang yang khawatir nanti kalau Capres 2024 nanti itu ada pendukungnya para oligarki gitu loh, Pak. Ya. Nah, apa sih maksudnya tentang rezim ini? Dan kenapa dicapkan kepada Presiden Jokowi, dan kemudian juga ada pengertian oligarki dalam pemerintahan. Sebenarnya kata rezim ya, dari bahasa Prancis kok. Itu sebutan yang biasa-biasa saja. Tapi memang akhir-akhir ini dijadikan seolah-olah rezim itu konotasinya negatif, jelek. Padahal tidak. Jadi rezim itu kan sebenarnya pemerintahan yang sedang berjalan. Jadi ketika Bung Karno yang menjadi presiden, itu rezimnya Bung Karno. Soeharto jadi presiden, itu rezimnya Soeharto. Begitu seterusnya. Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, dan sekarang Pak Jokowi. Jadi begitu juga di luar negeri, Pak, sama gitu. Kayak di Amerika rezimnya Ronald Reagan selama 8 tahun. Joe Biden yang sekarang. Jadi itu sebutan rezim, pemerintahan yang sedang menjalankan pemerintahan yang sedang berkuasa gitu. Jadi konotasinya sebenarnya biasa aja, nggak negatif, tapi memang ada sebagian kelompok di Indonesia akhir-akhir ini yang selalu memberikan stigma seolah-olah rezim itu sesuatu yang negatif. Rezim Jokowi, rezim Jokowi. Ya memang sekarang ini rezimnya Pak Jokowi, karena beliau yang menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau yang memerintahkan jalannya bangsa dan negara ini gitu. Itu satu. Terus kemudian jadi intinya kata rezim itu positif, tidak ada konotasi negatifnya gitu. Itu hanya membedakan siapa yang sedang berkuasa gitu. Bung Karno kah, Soeharto kah, era ya, mungkin kata yang lebih netral gitu, eranya Soekarno, eranya Soeharto, dan seterusnya sampai sekarang eranya Jokowi. Nah, kalau bicara tentang oligarki, Pak, oligarki itu dari bahasa Yunani kalau nggak salah. Jadi artinya ada sekelompok kecil yang, nah oligarki ini biasanya arahnya tuh ke arah pengusaha gitu ya. Itu tidak terhindarkan, Pak, siapapun yang jadi presiden di negara manapun, ya mereka punya kepentingan juga untuk menjalankan ekonomi kan gitu. Jadi kan untuk menjaga keberlangsungan roda ekonomi negara itu kan negara perlu sektor swasta gitu, karena pemerintah kan bukan bisnismen gitu ya. Jadi yang menjalankan ekonomi itu ya para pebisnis. Pemerintah adalah regulator, fasilitator, dan tor-tor yang lainnya lah gitu. Jadi kayak Amerika misalnya, kita bicara Amerika aja deh. Itu ada perusahaan pembuat mesin tempur ya, Grumman, pesawat terbang. Nah, dia tentunya inikan kepentingan bisnisnya dia bahwa supaya pesawat buatan dia itu tetap dibeli oleh pemerintah gitu ya. Tapi sebaliknya pemerintah bilang oke, kita beli tapi kamu nggak boleh jual ke negara lain karena mengandung rahasia militer. Dan apakah perusahaan Grumman atau McDonnell Douglas dulu ya itu oligarki? Salah, nggak salah, Pak. Kalau nggak ada mereka kan, Amerika nggak punya pesawat terbang, pesawat tempur untuk melindungi kepentingan negaranya. Jadi kita patut bersyukur hari ini kita punya Presiden Joko Widodo, seorang yang takut pada Tuhannya, yang tidak
tergoda dan tidak tunduk pada kepentingan oligarki dalam negeri, baik juga oligarki dari luar negeri maupun pemerintahan asing. Karena misalnya nanti 2024, misalnya nih ganti presiden, akan ada nggak oligarki? Ada, siapapun itu. Mau si A, kayak si B, kayak si C, kayak tetap ada oligarki. Jadi itulah kenapa saya sering bicara pada teman-teman bahwa mempertahankan orang baik untuk maksud yang baik dengan cara yang baik itu baik. Nah, caranya bagaimana mempertahankan orang baik ini? Ya dengan merubah mengamandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Bapak Jokowi bisa memimpin Indonesia lagi untuk periode ketiganya nanti, insya Allah. Jadi baik itu rejim atau itu oligarki, itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Itu sesuatu yang menempel pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai kapanpun siapapun presidennya tetap akan ada.